Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sahefi NIM 1870202330 dari kelompok 4 akan mempresentasikan dan menjelaskan makalah kami dari kelompok 4 yang berjudul Konsep Tauhid Zat Sifat Rububiyah dan Uluhiyah. Saya di sini akan mempresentasikan pengertian tentang zat. Secara global, makna zat tauhid adalah mengesahkan zat Allah Subhanahu wa taala dari segala zatnya yang berbeda dari zat manusia, mengimani bahwa zat yang dimilikinya tidaklah tersusun, terbentuk ataupun sama sebagaimana dengan makhluknya. Secara definisi, zat bisa diartikan sebagai wujud Allah Subhanahu wa taala tanpa berbentuk, berwarna, tersusun, dan lain sebagainya. Dengan demikian juga kepada makhluk lainnya seperti malaikat, makhluk Allah, dan makhluk halus sekalipun. Zat Allah adalah wujud, iya, dan tidak tersusun. Nah, dari pengertian tauhid zat di atas dapat diartikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah esa. Tidak ada yang menyamainya seperti makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai sandaran kita, sebagai Tuhan semesta alam kita. Begitu juga anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah di mana-mana. Hal ini jugalah salah, karena ada hakikatnya Allah tidaklah di mana-mana. Kemudian selanjutnya, jika demikian maka sama artinya tidak dibenarkan bagi seorang muslim memiliki cara pandang semacam, karena akan membawa kepada anggapan yang tidak baik. Berarti kita tidak boleh beranggapan bahwa Allah itu di mana-mana ataupun Allah itu sama dengan makhluknya. Tetapi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam hati kita. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Marena Sindo, NIM 1810202058. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari saudara Sahefi tadi. B. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat, jika dilihat dari arti perkatanya, asma yang berasal dari bahasa Arab ismun, yang dalam bentuk jamaknya yaitu asma, yang berarti nama-nama. Karena dalam Islam sendiri diketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama lain yang sering disebut Asmaul Husna, yang jumlahnya ada 99. Sedangkan sifat adalah hal yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dengan demikian, kata sifat Allah mencangkup perbuatan, kekuasaan, dan apa saja yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala, dan informasi segala tentang Allah. Karena itu, sering kita dengar ucapan ulama atau ungkapan para ulama bahwa di antara sifat Allah adalah Allah memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah memiliki kaki yang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di arsy, Allah tertawa, Allah murka, Allah berbicara, dan lain-lain. Dan sekali lagi, sifat Allah tidak hanya berhubungan dengan kemurahannya, keindahannya, dan keagungannya, dan lain-lain. Perkenalkan, nama saya Rahmatina, NIM 1830202273. Saya akan menjelaskan Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah berarti mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Berkaitan penauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, artinya meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, tidak ada pencipta selainnya. Allah berfirman dalam Quran surah Fatih ayat 3 yang artinya, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan selain Dia." Al-Quran surah Fatir ayat 3.
Selanjutnya yaitu tauhid uluhiyah. Uluhiyah diambil dari kata al-ilah yang maknanya sesuatu yang disembah atau sesembahan dan sesuatu yang ditaati secara mutlak dan total. Kata ilah ini diperuntukkan bagi sebutan sesembahan yang benar atau hak. Tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan hasil lain keyakinan alamiah warisan dalam diri manusia. Jika eksistensi kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala, pengaturan dan pengarahan hidup kita diserahkan kepadanya. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.